Hai guys, ketemu lagi di Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran Gainers dan Losers untuk periode 2 sampai dengan 9 Desember 2024. Oke, kita langsung aja membahas saham yang masuk jajaran Gainers. Di jajaran Gainers ada saham PT Saratoga Investama Sedaya atau lebih dikenal dengan kode sahamnya Saratoga. Pada periode 2 sampai 9 Desember 2024, saham Saratoga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 31,1% week on week. Dari sisi katalis, SRTG sebagai pemegang saham 20.307.100 lembar saham atau 0,15% dari outstanding share Adaro, diuntungkan dengan adanya dua aksi korporasi, yaitu pembagian dividen sebesar 1.359 per lembar dan penawaran umum pemegang saham atau PUPSAAD dengan rasio 4.389 dibanding 1.000. Oke, kemudian kita akan bahas dari sisi teknikal ya. Kalau kita lihat memang sejak September ya, ini saham dari SRTG udah menunjukkan adanya pola bullish reversal. Ini terlihat dari pola yang terbentuk di sini ya. Nah, jadi ini kemudian diteruskan dengan konfirmasi adanya pembalikan tren dari bearish menjadi bullish. Dan terakhir untuk saham SRTG sendiri ditutup di level 2.780. Dengan terbentuknya tren yang cukup bullish ini dan volume juga cukup besar ya, beserta katalis yang tadi kita udah bahas, kemungkinan untuk saham SRTG itu ada peluang untuk menguji level sekitar 3.400-an. Oke, kemudian kita akan bahas saham yang masuk jajaran losers untuk periode 2 sampai 9 Desember 2024. Nah, di jajaran losers ada saham PT Mitra Adi Perkasa atau lebih dikenal dengan kode sahamnya MAPI ya. Di mana pada periode tersebut saham MAPI terkoreksi sebesar 12,1% week on week. Dari sisi katalis, pelemahan yang cukup signifikan dari MAPI ini terutama dipicu oleh keputusan pemerintah yang pada akhirnya memutuskan kenaikan upah minimum provinsi rata-rata 6,5%. Nah, MAPI sebagai perusahaan yang boleh dibilang padat karya, di mana berdasarkan laporan tahunannya di tahun 2023 itu jumlah karyawannya itu total mencapai 29.558. Tentunya dengan keputusan kenaikan UMP yang cukup tinggi tersebut, ini berpeluang akan menambah pos beban yang harus ditanggung perseroan. Kemudian katalis kedua terkait dengan MAPI adalah terkait dengan tertekannya nilai tukar rupiah ya, karena banyak produk yang juga harus didatangkan dari luar negeri dan ketika rupiah melemah, ini tentunya juga memberikan tekanan tersendiri ya untuk perseroan. Oke, kemudian kita akan bahas dari sisi teknikal ya, teman-teman bisa lihat ya di layar. Jadi memang kalau kita lihat ya dari Agustus ini saham MAPI cenderung mengalami tekanan ya. Di sini terlihat dengan adanya tren bearish ya teman-teman. Jadi bearishnya memang tidak terlalu strong, tapi level tertingginya di sini ini lebih rendah dibandingkan dengan level tertinggi sebelumnya. Artinya ini mengkonfirmasi adanya tren bearish. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya di perdagangan minggu terakhir ini memang tekanan terhadap MAPI ini masih terlihat, walaupun secara teknikal ini membuka peluang ya teman-teman, karena ya kalau kita lihat ini sudah mendekati area supportnya ya di sekitar 1280. Jadi koreksi yang sudah terjadi ya belakangan ini teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Tentunya dengan harapan bahwa ke depan meskipun mungkin tren bearishnya masih berlanjut, ini akan ada rebound dan untuk MAPI itu berpeluang menguji level sekitar 1.700-an. Oke, sekian Gainers versus Losers untuk periode 2 sampai 9 Desember 2024. Yang mudah, yang berinvestasi.